Selamat sore, Munir dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 6. Dan pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sistem pengeluaran pemerintah. Tetapi sebelum itu kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ana Sofi Lumingkewa saya sendiri, yang kedua ada Friska Ayu Trifajriati, dan yang ketiga ada Edanta Kendare. Nah, di sini ada beberapa submateri. Yang pertama ada teori pengeluaran negara, kedua kewajiban negara dan kaitannya dengan pengeluaran negara, ketiga macam-macam pengeluaran negara atau daerah, keempat jenis-jenis pengeluaran negara menurut sifatnya, dan yang kelima analisis kebijakan pengeluaran negara atau daerah. Dan pada saat ini kita masuk ke dalam submateri yang pertama, yaitu teori pengeluaran negara. Teori pengeluaran negara atau dalam bahasa Inggris disebut dengan government expenditure adalah konsep ekonomi yang mengacu pada pengeluaran pemerintah untuk keperluan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan lain-lain. Dalam ilmu ekonomi, pengeluaran pemerintah dilihat sebagai salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat aktivitas ekonomi suatu negara. Pengeluaran pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat atau total pengeluaran dalam perekonomian dan memiliki potensi untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Teori pengeluaran negara menjelaskan bahwa ketika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, maka akan meningkatkan permintaan agregat dan memicu pertumbuhan ekonomi. Namun, jika pengeluaran pemerintah terlalu tinggi dan melebihi pendapatan pemerintah, maka hal ini dapat menyebabkan defisit anggaran dan meningkatnya utang pemerintah. Dalam teori ekonomi Keynesian, pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai alat untuk merangsang ekonomi yang lesu dengan menghasilkan pengeluaran tambahan dan memicu permintaan agregat. Sementara itu, dalam teori ekonomi klasik, pengeluaran pemerintah lebih dianggap sebagai beban bagi masyarakat dan dapat mengurangi efisiensi dan produktivitas perekonomian. Praktiknya, pengeluaran pemerintah biasanya ditentukan oleh anggaran tahunan yang disetujui oleh legislatif eksekutif pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang tepat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Namun, pengeluaran pemerintah yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah fiskal dan ekonomi yang serius. Berikut kita masuk pada kewajiban negara dan kaitannya dengan pengeluaran negara. Kewajiban negara dan kaitannya dengan pengeluaran negara. Kewajiban negara adalah tanggung jawab atau tugas yang harus dilaksanakan oleh negara dalam rangka melindungi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kewajiban negara antara lain: yang pertama, menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara. Yang kedua, menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Yang keempat, menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih. Yang kelima, menyelenggarakan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan merata. Nah, pengeluaran negara adalah pengeluaran yang dilakukan oleh negara untuk membiayai kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memenuhi kewajiban negara tersebut. Selanjutnya, pengeluaran negara adalah pengeluaran yang dilakukan oleh negara untuk membiayai kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memenuhi kewajiban negara tersebut. Beberapa pengeluaran negara antara lain: yang pertama, pengeluaran untuk membiayai keamanan dan pertahanan negara, seperti pembelian alat-alat militer dan anggaran untuk keamanan dalam negara. Yang kedua, pengeluaran untuk biaya pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Yang ketiga, pengeluaran untuk membiayai kebijakan sosial seperti program bantuan sosial dan subsidi untuk masyarakat kurang mampu. Yang keempat, pengeluaran untuk membiayai pembangunan ekonomi seperti pembangunan infrastruktur dan investasi untuk sektor-sektor ekonomi yang strategis. Dengan demikian,
Kaitan antara kewajiban negara dan pengeluaran negara adalah bahwa pengeluaran negara diarahkan untuk memenuhi kewajiban negara tersebut. Berikut macam-macam pengeluaran negara atau daerah. Pengeluaran negara atau daerah dapat dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu 1. Belanja pegawai. Pengeluaran untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai negeri atau pegawai daerah seperti gaji, tunjangan, bonus, serta pembayaran insentif dan lainnya. Yang kedua, belanja barang. Pengeluaran untuk membeli barang atau jasa seperti alat kesehatan, kendaraan dinas, alat tulis kantor, bahan bakar minyak, bahan makanan, bahan bangunan, dan sejenisnya. 3. Belanja modal. Pengeluaran untuk membeli aset tetap yang berwujud seperti tanah, gedung, jalan, jembatan, dan lain-lain. Yang keempat, bunga dan subsidi. Pengeluaran untuk membayar bunga atau utang pemerintah dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah seperti subsidi listrik, subsidi BBM, subsidi pupuk, dan sejenisnya. 5. Transfer. Pengeluaran untuk memberikan transfer kepada instansi atau pihak lain seperti dana desa, dana perimbangan, keuangan, dan sejenisnya. 6. Hibah dan sumbangan. Pengeluaran untuk memberikan hibah atau sumbangan kepada pihak-pihak tertentu seperti organisasi sosial atau keagamaan, lembaga pendidikan, dan sejenisnya. 7. Belanja tak terduga. Pengeluaran untuk mengatasi keadaan darurat atau keadaan yang tidak terduga, seperti bencana alam atau keadaan darurat lainnya. 8. Belanja program. Pengeluaran untuk mendukung program-program tertentu seperti program kesehatan, program pendidikan, program pembangunan infrastruktur, dan sejenisnya. Yang 9. Belanja penelitian dan pengembangan. Pengeluaran untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam berbagai bidang, seperti teknologi, sains, dan sejenisnya. Itulah beberapa jenis pengeluaran negara atau daerah yang umum terjadi. Namun, jenis pengeluaran ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan program pemerintah pada setiap negara atau daerah. Berikut jenis-jenis pengeluaran negara menurut sifatnya. Jenis-jenis pengeluaran negara menurut sifatnya. Yang pertama, pengeluaran rutin atau operasional. Pengeluaran rutin atau operasional adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari seperti gaji pegawai, biaya operasional kantor, dan pembelian kebutuhan-kebutuhan rutin lainnya. Yang kedua, pengeluaran modal atau investasi. Pengeluaran modal atau investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur dan membeli barang modal seperti jalan raya, jembatan, gedung, dan lain-lain. Tujuan dari pengeluaran ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas ekonomi. Yang ketiga, pengeluaran subsidi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan keuangan kepada sektor-sektor tertentu, seperti bantuan keuangan untuk harga BBM, bantuan keuangan untuk petani, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga dan memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat. Yang keempat, pengeluaran transfer adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah, institusi sosial, atau individu yang membutuhkan seperti bantuan sosial, program bantuan ekonomi, dan lain-lain. Tujuan dari pengeluaran ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, pengeluaran belanja tidak terduga.
Pengeluaran belanja tidak terduga adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi keadaan darurat, bencana alam, atau kejadian tak terduga lainnya seperti wabah penyakit atau konflik sosial. Tujuan dari pengeluaran ini adalah untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Itulah beberapa jenis pengeluaran negara menurut sifatnya. Semua pengeluaran negara ini harus diatur dan dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk pada materi analisis kebijakan pengeluaran negara atau daerah. Kebijakan pengeluaran negara atau daerah merujuk pada tindakan atau keputusan pemerintah untuk mempergunakan sumber daya finansial yang dimilikinya untuk membiayai program-program dan proyek-proyek publik. Analisis kebijakan pengeluaran negara atau daerah penting untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan dampak dari pengeluaran publik terhadap masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Beberapa aspek yang perlu dianalisis dalam kebijakan pengeluaran negara atau daerah antara lain yang pertama, tujuan dan prioritas pengeluaran. Analisis harus mempertimbangkan apakah pengeluaran tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur ataukah untuk memenuhi kepentingan politik dan ekonomi elit. Prioritas pengeluaran juga harus dievaluasi untuk memastikan bahwa sumber daya finansial digunakan dengan efektif. Yang kedua, proses anggaran. Analisis harus mempertimbangkan apakah proses anggaran yang digunakan merupakan proses yang transparan dan akuntabel, serta apakah partisipasi masyarakat dalam proses tersebut sudah optimal atau tidak. Yang ketiga, efisiensi dan penghematan. Analisis harus mempertimbangkan apakah pengeluaran tersebut dilakukan dengan efisiensi dan apakah terdapat ruang untuk penghematan anggaran tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas layanan publik yang diberikan. Yang keempat, dampak ekonomi. Analisis harus mempertimbangkan dampak pengeluaran tersebut terhadap perekonomian secara keseluruhan, seperti apakah pengeluaran tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi atau malah menimbulkan inflasi dan defisit anggaran. Yang kelima, dampak sosial. Analisis harus mempertimbangkan dampak pengeluaran tersebut terhadap masyarakat secara keseluruhan, seperti apakah pengeluaran tersebut memperbaiki akses dan kualitas layanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keenam, dampak lingkungan. Analisis harus mempertimbangkan dampak pengeluaran tersebut terhadap lingkungan, seperti apakah pengeluaran tersebut ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan melakukan analisis kebijakan pengeluaran negara atau daerah yang komprehensif, pemerintah dapat memastikan bahwa sumber daya finansial digunakan secara efektif dan efisien, serta mampu memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.